warahmatullahi wabarakatuh. Ajibu. Aina as-saut? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifa halukum ya jamaah? Alhamdulillah bi khair ya Ustazah. Alhamdulillah bi khair. Baik, baki at-talabah 10 anfar ya, ma'ana 50 nafar. Baki 10 anfar. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ba'da ماذا العطلة لاستقبال مولد حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأسبوع الماضي، نحضر اليوم في المادة الأحوال الشخصية. إن شاء الله سنناقش في اليوم موضوعين ya. عسى أن يكون في الأسبوع الآتي يعني الوقت للامتحان لنصف semester إن شاء الله UTS. هل أنتم مستعدون؟ هل هناك بعض المواد التي قد حصلت على الامتحان نصف semester؟ موجود؟ موجود. كم مواد؟ Al-Quran. القرآن فقط؟ مادة hadis. حديث. طيب. طيب لو يمكننا يعني أداء الامتحان نصف semester في الأسبوع الآتي سنقوم به وإلا فإن شاء الله سننزل بعدين ya. طيب والمناقشون للمجموعة الخامسة هم هنا سفيا موجودة؟ حاضرة أستاذة. كيكي رزقية الأولى موجودة؟ حاضرة أستاذة. فادية ألانيا موجودة؟ حاضرة أستاذة. وداد رحمة موجودة؟ وداد رحمة موجودة؟ حاضرة أستاذة. طيب، وأما المجموعة السادسة عبد الظفار موجود؟ موجود أستاذة. حاضر. ديماس فجار؟ حاضر أستاذة. جهاد؟ موجود أستاذة موجود. طيب، سيدين؟ موجود أستاذة حاضر. طيب، الحمد لله قد حضر هؤلاء المناقشون للمجموعة الخامسة والسادسة. طيب، قبل بداية المناقشة هيا نبدأ درسنا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، مباشرة نعطي الفرصة إلى المجموعة السادسة لإلقاء يعني البيان فيما يتعلق ب الأنكحة المنهي عنها part 2 ya, al-qismu as-sani ya. Bagian kedua an-nikah al-ankihah al-manhi anha wa sanabda min nikah al-muaqqat. Alaysa kadzalik? Baik. Fadal ya Man di nashri PPT. Ya. Isma'u jaydan. Isma'u wa tamu jaydan. Mana lagi sayunshir PPT? Kelas Safia. Mana? Fadal. Langsung mutakalimah al-ula faqat saja. Naam, mubasyarah. Duna slide langsung slide berhabib. Ya mukadimah dulu apalah basa-basi gitu, salam, Nah, Ustazah. perkenalan. Oke, keren nih pakai foto. Itu kenapa 2 tuh Fadia fotonya? Ngeditnya belum selesai. Oke, ya lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mubasyaratan nahnu al-majmu'ah al-khamisah yani Widat Rahma Sofia, Kiki Rizkiatul Aula, Fadia Alania, Suma Hana Safia,
نريد أن نجيب الأسئلة مع البيان من أستاذنا الكرام يعني عن أنواع apa tadi judulnya? Al-Antihar Menjaha. إلى المتكلم الأولى يعني أختنا وداد رحمة صوفيا فليتفضلي عليها مشكورة. Nikah muaqqad ini ya, la yadkhul fi lubi al-mabhas ya? Hah? Nggak mulai dari nikah muaqqad ya? Iya, Ustazah. Ada Oh, yang enggak ya? takkid. Oh ya udah. Lanjut. اختلف الفقهاء في النكاح بشرط الطلاق في صفحة 108 فذهب المالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أن هذا محددا بوقت معلوم كشهر أو 10 أيام أو بمجهول كان يشترط طلاقها إن قدم أبوها أو أخوها مثلا لأنه شرط يناقض مقصود العقد فأبطله ولأنه Mana شرط يناقض مقصود العقد فأبطله ولأنه شرط مانع من بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة. Jadi Maliki, Syafi'i dan Hanabi itu anna hadzal nikah la yasih. Jadi nikah yang jadi di awalnya itu dikasih syarat saya mau nikahin kamu dengan syarat nanti bulan kasyahrin atau 10 ayamin atau bimajhulin kana yashtaritu talaqha in qadama abuha. Nah, ataupun waktu yang tidak ditentukan, misalnya si pihak istrinya yang abun si perempuan ini yang mentalak. Li'annahu syarton yunakid, karena ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan maksud akad dari nikah ini. Fa'abtalahu, maka nikahnya itu batal atau tidak sah. Wali'annahu syarata mani'u min baqa'in nikah fa'ashbaha nikah mut'ah. Karena itu termasuk syarat yang menghalangi atau membatalkan akad nikah itu dan hanya mengambil kesenangan saja, maka disebut nikah mut'ah, termasuknya nikah mut'ah. Tsumma dhahabal Hanafiyah wa huwa qawlu inda kulla min asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah ila anna nikaha bi syarti talaq sahih falau tazawwajaha ala ayyatlaquha Kalau atlaq beda lagi, nanti itu jadi tolak kinayah, atlaq yutlik. Ayyutallikoha ba'da syahrin mathalan jaza nikah li anna ishtaratal qati yadulu ala in iqadin nikah muayyadan wa yatul syar. Jadi berbeda dengan itu muabbadan, bisa muayyadan. Iya. Muabbadan wa yatul syar. Kama lo syarata alla yatazawwaj itu kenapa itu ba semua itu bukan ya? Coba dicek. Wa batala asyartu. Mal murad ya tala syart. Oh iya. Wa batala syarat kama lo syarata alla yatazawwaja 'alaiha au alla yusafir biha. Jadi pendapat lain itu membolehkan atau sahih itu nikahnya itu kalau misalnya dengan kurun waktu yang ditetapkan sebelum akadnya itu. Summa nikahul malufi imra'atin talaqaha zawjaha thalathan fala tahilu li zawjiha. Bentar. Yang kedua adalah nikah muhil. Nikah muhil ini orang Widat kifayah intazir saya. Baik. Ini enggak mulai dari nikah biniati tolak ya? Nikah biniati tolak nggak mulai dari situ ya? Perasaan saya batasannya itu deh, dari yang asamin itu loh, nikah biniati tolak. Kok nggak ada di sini? Apa batasan dari saya yang kurang atau kalian yang lewat? Di batasan saya itu ya ada nikah biniati tolak, itu yang nomor 8 itu anwaul ankihah manhi anha. Ar-Raqmu Asamin itu kan an-nikah biniyatut tolak.
Wa antum tabda'una min ar-raqmi at-tasi an-nikah bi syartit talaq. Ya. Aina hadza raqmu as-samin? Batasannya min soal Ustazah. min soal ya. Oh, berarti saya lupa cantumkan. Taib Maaf Ustazah. taib intazir Bayin. intazir mudatan. Taib ana sa ubayin qalilan an ar-raqmi as-samin yakni hunaka mabhas an nau'in li anwa'il ankiha al-manhiyanha wa huwa an-nikah bi niyatit talaq. Anifan alladhi qad syarahat ha ilaina yakni ukhtuna Widat an-nikah bi syartit talaq. Ya, lakin qabla mada nabhas an nikah bi syartit talaq hunaka maudhu qablahu yakni an-nikah bi niyatit talaq. Ya, ini nikah dengan niat talak nih. Ini hukumnya gimana nih? Iftahu safha 107. Ya. Widat iqra'i awalan an-nikah bi niyatit talaq. Widat masih di mute. Atau sebenarnya bentar, atau sebenarnya itu ada nikah muaqqad juga ya. Bentar, ada nikah muaqqad. Tapi kemarin kita udah bahas sedikit ya. Nikah muaqqad dengan nikah mut'ah itu 11-12 ya. Artinya perbedaannya hanya pada apanya? Pada lafaznya. Ya, masih ingat nggak? Sebentar, di sini ada siapa nih? Ada Aziz. Mal faraq baina nikah muaqqad wa nikah al-mut'ah? Lafaz Ustazah. Kenapa? Nah, lafaz ya. Kalau nikah muaqqad bi ayyi lafzin? Ayyu lafzin nastaqdim fi sighati nikahil muaqqad? Hal ahad yatazakkar? Mana yang ingat? Halo? Pada kemana nih? Jangan-jangan ngidupin Zoom terus mandi gitu ya? Pada kemana nih? Afrian, halo. Nah, Ustazah. Yang habis dilantik nih. Jadi apa? Wakil ketua apa, Afrian? Oke, mal farq baina nikah muaqqad wa nikah mut'ah, Afrian. Afwan nasitu Ustazah. Anta nasit daiman ana lau sa'altuka qulta nasit alla tansa ya. Ya, harus dibaca lagi dong. Ya, nikah muaqqad yakni bisi ghatil inkah aw tazwij. Oke. Amma nikah al-mut'ah bi ayyi lafzin? Fawaz. Taib. Naam. Nikah mut'ah dengan lafaz apa? Bilafzil mut'ah indal waqt al-muaqqat. Bilafzi tamatta biki. Gitu ya. Tamattu bilafzi tamattu astamti biki gitu ya. Itu nikah mut'ah. Kalau nikah muaqqad apa? Bilafzil Tazwij. Inkah wa tazwij ya. Dan keduanya sama-sama ada tahdid al-waqt gitu ya. Oke. Ini harus dipahami nih antara nikah muaqqad dengan nikah mut'ah. Ini mungkin karena kebanyakan libur ya. Jadi pada lupa-lupaan terus nih. Oke, nanti silakan dibaca kembali. Kemudian yang selanjutnya ada nikah bi niyatit tolak. Kalau yang dijelasin Widat tadi kan nikah bi syartit tolak. Ya, asyartu yakni yatalaffaz fi aqdi an-nikah. Wa aman niyah, aina maqamun niyah? Halo. Fil Qalbi. Fil qalb. Wa amma syart hada fil lisan ya. An-nikah bi niyatit talaq. La ahad ya'rif ala hazihi an-niyah. Masalahnya tazawwaj huna Dimas masalahnya tazawwaj bi Zahrah masalah. Summa yanwi fi qalbihi ayu taliqaha ba'da usbu'. Hada yusamma an-nikah bi niyatit talaq. Ma hukmu hadzal nikah? Al-aslu fi hukmi hadzal nikah yakni al-haram ya lianna hazihi ya tu'tabar min anwa'il ankih al-manhiyah.
Lakin hunaka ikhtilaf ya fi hakadha. Qala yakni al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabila anna an-nikah bi niyati talaq hadha sahihun madama mada yatawafar fihi arkan wa syurut li aqdin nikah. Nah, gitu ya. Jadi selama rukun dan syaratnya terpenuhi, maka nikah dengan niat talak itu hukumnya tetap sah, gitu ya. Karena kita pegangkan rukun dan syaratnya. Sementara dikatakan oleh jumhur itu li'anna an-niyah la yufsidu al-aqd. Benar nggak? Niat itu kan dalam hati, nggak ada yang tahu. Jadi dia tidak akan la yufsid wa la yubtil al-aqd. Nah, ya. Nah, terus alasan lainnya li'anna hadza zauj ya qad yanwi ma la yaf'al wa yaf'al ma la yanwi. Nah, apa maksudnya? Ya, suami tadi tuh siapa tadi suami ceritanya? Dimas ya. Dimas ketika ceritanya menikahi Zahwa, dia meniatkan apa tadi? Tolak. Nah, tapi dia tidak lakukan talak, gitu kan? Sementara dia yaf'al ma la yanwi, melakukan apa yang tidak dia niatkan. Dia kan tidak meniatkan untuk mentalak ya, untuk menikah ya, tapi dia melakukan nikah gitu ya. Terus sudah juga selanjutnya ali'an at-taqid ya la budda ayakuna bil lafzi at-taqid bil lafzi la binniyah. Ilahuna fahimtum? Halo, paham nggak kira-kira? Ya, kalau belum paham dari sini kita susah lanjut nih, karena terkait satu sama lain pembahasannya. Sementara menurut Syafi'iyah apa? Nikah biniyat itu makruh. Ya, makruhnya apa? Karena sesuatu yang misalnya di sorraha bihi tu abutala amma idza ukhfiya fayakun hukmuhu makruh ya. Kalau misalnya tadi hukum sesuatu yang secara zahirnya dihukumi itu batil, adapun yang dihukumi dalam hati ya, itu dihukumi separuh batil, artinya makruh gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang nikah biniyatut tolak, bisyartit tolak. Tadi kan niat dalam hati. Sekarang syartit tolak. Kita lafaz fi al-aqd. Gimana tadi Widad hukumnya? Halo Widad. Aina Widad? Mana Widad? Jangan-jangan masih di mute. Jihad. An-nikah bisyarti talak ma hukmuhu? Sahih aw la yasih? Yasih. Benar. Baca dong. Tuh apa tuh? Lihat dong. Jawabnya ikhtilafal fuqaha gitu ya. Harusnya gitu dulu. Ikhtilafal fuqaha. Ya, nah baru dijelasin. Zahab al-Malikiyah wa Syafi'i wal Hanabilah ya, an-nikah bisyarti talak la yasih ya. La yasih. Kenapa? Nah, ada di situ li'annahu syartun. Hadza syartut talaq yu'tabar syartun yukhalif madza? Yukhalif maksud al-aqd. Yukhalif hadfal aqdi. Nah, ya, tujuan berakad apa? Kan menikah seumur hidup kan? Ya enggak? Ada enggak tujuan nikah itu tujuannya bercerai? Ada tujuan, tapi itu tujuan yang salah gitu ya. Ya, li'anna hadza syart ala syarti talaq hadza yukhalif ayunaqid maksud aqdin nikah. Fa yakunu madza hukmu an-nikah bi syarti talaq batil. Ya, li'annahu asbaha nikahal mut'ah gitu ya. Asbaha nikah al-mut'ah. Sementara qaulusan yaqul apa? Apa Jihad? Madza qal qaulusani an-nikah bi syarti talaq sahih au ghair sahih? Sahih. Limadza sahih? Limadza sahih? Ayo yang lain yang paham boleh ini aja. Boleh tweet aja. Tweet yang cuma di Twitter gitu. Tweet di sini lah biar ramai, ya enggak? Apa? Qausani bilang apa? Apa Faiz? Qausani bilang sahih ya? Hukum nikahnya. Mas sabab? Ma hujjatuhum?
Hujatum yakni karena isyrat al-qati yadullu ala in ikadi nikah ya Ustazah. Mu'abbadan. Taib. Maksudnya gimana tuh? Walakin batala asyarat ya Ustazah. Ya, batala asyar. Jadi disyaratkannya terputusnya ikatan pernikahan itu menunjukkan sahnya atau sudah berlangsungnya nikah kan? Kan nggak mungkin kalau nikahnya belum terjadi atau belum sah tiba-tiba putus kan nggak mungkin, gitu ya. Nah itu. Oke, nahtu ila an nikah apa? Al muhallil. Ya. Nah, ini menarik nih. Ayo next. طيب محلل يتمثل وجهها ثلاثة فلا يحل لزوجها. Jadi menikah muhalil itu artinya orang laki-laki yang mengawini atau menikahi wanita. Widat boleh, Widat boleh off cam deh. Ini kayaknya yang telah sinyalnya ya. ditalak 3 kali agar suami pertama. Nah, Widat boleh off cam deh. Widat boleh off cam supaya stabil sinyalnya ya. Biasa kalau on cam kan agak mengganggu. Ya lanjut. Diulangi lagi. Tadi kayaknya terputus ya. Ya, Widat. Nikah muhalil itu orang laki-laki yang menikahi wanita yang sudah ditalak 3 kali agar suami pertamanya itu dapat menikahinya kembali. Syaratnya itu ada 5. Al-awal antak. Syurut apa? Bentar. Syurut apa ini? Syurut agar bisa dinikahi lagi sama yang suami pertama, Ustazah. Oke. Tapi pertanyaannya Widat sebelum melangkah ke situ, ma hukmu nikah al-muhallil? Halo Widat. Naam, Ustazah. Ma hukmu nikah al-muhallil? Jais. Ya ilahi, kenapa jais? Ini lihat dong judulnya apa? Kita bahas apa ini? Halo. Kita lagi bahas apa ini? Ini masih ini part 2 ya, season 2 nih. Season 2 nih ya. Kita bahas kemarin-kemarin itu kan ada nikahul bagoya ya, nikahul istibdo, nikahul rahat, nikahul khidan, ya kan? Nikah royah, ingat nggak? Masih ingat nggak? Ya, nikah apalagi kemarin? Ya, yang aneh-aneh itu tuh, ya. Nah, ini masih kelanjutannya nih. Tadi kan udah dijelasin paling awal tuh, anwaul anfiha almanhi anha. Jangan salah loh. Aduh, ini bahaya nanti ditanya Widat sama adiknya. Kak, hukum nikah muhalil apa ya? Jais gitu. Waduh, repotnya. Siapa yang bilang tuh anak FDI? Aduh. Siapa dosennya Bu Aida? Waduh, kacau ini ya. Oke ya. Jadi nikah muhalil hukumnya apa? Widat, nikah muhalil hukumnya apa? Widat? Halo Widat. Itu ya, dia kenapa? Internetnya? Ustazah. Naam Ustazah. Ustazah sinyalnya. Sekali lagi. Nikah muhalil hukumnya apa Widat? Wifi-nya ngaco. Apa Ustazah? Widat, halo. Widat. Nikah muhalil hukumnya apa? Sekali lagi. Haram. Batal. Apa? Haram saja. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kondisi apakah syarat-syarat apa aja yang bisa ya memungkinkan istri yang sudah ditalak 3 tadi boleh kembali ke suami pertamanya. Nah, itu pembahasan lain ya. Jadi jangan nanti dibilang nikah muhalil itu boleh karena ada syarat-syaratnya enggak. Jadi kalau ditanya nikah muhalil hukmuhu haram. Ya. Lakin hunaka halah khassah. Halah khassah. Masalan idza aradat madza az-zawj al-mutallaqah salasan anifan an ta'uda ila zawjiha al-awwal maza taf'al. Nah, gitu ya. Dari sini paham ya? Ya, jadi alurnya seperti itu. Ya. Oke, awalan. Sebentar. Jangan-jangan Widat tahu nggak nih? Istri yang sudah ditalak 3 oleh suaminya boleh rujuk nggak sih?
Halo Widat. Enggak boleh Ustazah. Boleh apa nggak boleh? Hah? Widat, boleh nggak? Widat kelamaan nih jawabnya nih. Iza aja deh, Iza. Istri yang ditalak 3 oleh suaminya boleh rujuk nggak ke suami pertamanya? Iza Malia. Nah, boleh rujuk nggak? Sudah ditalak 3. Sudah ditalak 3. Boleh rujuk nggak? Enggak Apa? Nggak boleh. Ustazah. Oke, Afrian. Az-zaujah al-mutallaqah raja'iyah. Hal yajuzu an ta'uda ila zaujiha al-awwal? Ya juz Ustazah qabla inqidai iddah. Baik. Kam muddatu iddat fi hadhil halah ya Afrian? Salah satu quru Ustazah. Baik. Al-qur'an hadza bimana imal haid atau awi at-tuhur ya. Ama inda Syafi'iyah makna al-quru hadza at-tuhur. Ya, inda Hanafiyah al-haid. Oke ya. Baik. Wa az-zaujah al-mutallaqah ba'in. Ba'in as-sughra hal yajuz an ta'ud ila zawjiha? Yajuz Ustazah. La yajuz. La yajuz. Siapa Mas Afrian tadi ya mau jawab? La yajuz. Tolak ba'in Ustazah. Ba'in sughra. Ba'in Ba'in sughra. sughra. Yajuz akan diangkat menjadi akad baru doang. Akad baru sama mahar baru. Gitu dong. Akad baru dan mahar baru, gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi talak, kita belum sampai ke sana, cuma ini pemanasan dulu aja. Kalau ditalak roj'i itu kan talak 1 ya kalau bahasa kita. Itu kalau misalnya sudah lewat masa iddah, ya, sudah lewat masa iddah, kemudian baru mau dirujuk, nah itu statusnya otomatis jadi jatuh talak 2. Jadi harus dengan akad dan mahar baru, gitu ya. Nah, nanti kita baca. Nah, sekarang kalau yang ditalak 3, boleh nggak dirujuk, Afian? Nggak boleh Ustazah. Nah, nggak boleh. Kecuali ada nih, ini yang mau dijelasin Widat nih ya. Nah, silakan Widat. Ya. Mana Widat? Hadir Ustazah. Ya, lanjut. Syurutuhu al-awal antan qadiya iddatuha minhu. Bahwa masa tunggunya atau iddahnya itu telah berakhir. Terus dari yang suami yang mana? Dari suami yang mana? Akhir zaujan rihan wa ala suami yang pertama. Jadi setelah iddahnya sudah habis, tuh baru boleh nikah lagi sama laki-laki lain dulu. Tapi harus zaujan sahihan. Wa ala hadza yakhruju ma idza wata'aha insanan bizina aw bi syubhatin fa innaha la tahil. Jadi harus zaujan sahihan, nggak boleh adul tuh statusnya tuh zina, mamnu. Cuma jim ayyadakhula biha azawuj al-jadid dukhulan hakikian bi an taghib hashfataha au qadaruha fi farjihal mar'ah. Jadi yang jim bahwa rajul ahor ini, zaujan jadid ini harus duhul bersetubuh dengan si perempuan mahma hashfatahu, mahma kepala zakarnya doang gitu. Cuma ada ayyutolikoha zawuj al-akhir. Jadi si zawuj yang kedua ini sudah mentalak si perempuan al-muhalil ini. Halo Ustazah. Satu lagi tuh. Iya, maksudnya saya cek suara saya masuk. Oh iya, lanjut. Cuma alahir. Aman. Antakta dia itu. Tuh. Ini kenapa suka yang titik 1 dititikein? Ini antan kodia. Sama tuh kayak alif. Antan tahia, tan kodi tantahi ya. Antan kodia iddatuha minhu minazauji asani. Ya, jadi ada berapa step tuh? Kalau istri yang ditalak 3 tadi
mau kembali ke suami pertamanya ada berapa langkah di situ? 5, Ustazah. Nah, ada 5 langkah ya. Nah, apa aja tadi? 5. Yang pertama, habis masa idahnya dari suami pertama, masa idah kemudian yang dari suami pertama berakhir. Terus menikah dengan laki-laki yang kedua, ya, yang tapi jangan cuma nikah doang, jangan cuma akad, tapi harus juga yang ketiga dukhul hakiki, gitu ya, dukhul hakiki. Yang keempat apa? Suami yang kedua ini menceraikan lagi, gitu ya. Jadi dicerai kedua kalinya. Dan yang terakhir, habis dulu masa idahnya dari suami yang kedua, baru boleh dia kembali ke suami pertama. Gitu Jihad ya, step-stepnya ya. Tapi ini don't try this at home lah. Ini kan untuk kasuistis aja ya. Ya, cari aja yang lain aja mending gitu ya, daripada rujuk-rujuk lagi. Oke, next. Summa suarul nikah muhallil ila aqsami minha. Jadi itu gambaran atau kayak bentuk-bentuk contoh nikah muhallil itu terbagi menjadi beberapa bagian. Asura al-ula, gambaran yang pertama itu Halo Widad. Oh, Ustazah. Gambaran yang pertama itu ayatazawajaha ala syartin idza ahalla bi isabati lizauj al-awwal fala nikaha bainahuma wa hadha nikah batil. Jadi gambar yang pertama ini si laki-laki yang kedua ini menikahi si perempuan dengan syarat dengan menetapkan bahwasanya dia akan menghalalkan itu memang niatnya untuk ngebantu si perempuan ini buat balik ke zauj yang pertama. Nah, fala nikah bainahuma wa hadza nikahul batil. Tapi baik banget ya laki-lakinya tuh. Mau ngebantu doang gitu. Terus fala nikah bainahuma wa hadza nikahul baik tapi berdosa gitu ya. Iya, Ustazah. Nah, gambar surah pertama ini indal malikiyah menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hanabilah. Dan seterusnya. Ahlul ilmi minhum al-Hasan al-Basri. Nah, itu isem-isem itu sudah. Cuma surah as-saniyah ayatazawwajaha wa yashtaratu fil aqdi annahu idza ahalla li zawjil awal talaqha fa hadza nikah batil. Jadi yang kedua ini mirip-mirip sama yang pertama. Kalau misalnya dia mau menikahin si perempuan ini dengan akdun janji, sudah janji di awal tuh kalau misalnya dia nikahin itu emang niat buat menghalalkan si perempuan itu li zaujil awal. Fahada nikah batil. Cuma kan mirip-mirip, berarti kan beda. Itu bedanya apa sama yang pertama? Yang kedua itu di annahu syartun yang mau dalam menikah. Bukan. Yushtaratu fil aqdi. Yushtaratu fil aqdi. Gitu ya. Jadi disyaratkan tuh dalam akad disebutkan, dibunyikan. Oke. Terus yang ketiga? Terus yang ketiga itu setuju maksudnya udah sepakat al-aqdani qoblal aqdi sebelum akad nikah berlangsung ala annahu, nah itu pokoknya menghalalkan si perempuan tadi buat si suami yang pertama. Suma aku ada bidzalikal qasdi min ghairi dzikri syarti fi bil aqdi. Dia udah setuju tapi nggak disebutkan waktu akadnya gitu saja. Suma asurah ar-rabi'ah ayyushtaratu alaihi qoblal aqdi ayyillaha lahu fanawa al-muhilli fil aqdi ghairi ma syaratu alaihi kana yaqsudu nikah wal qurba. Jadi niat awalnya sebenarnya mau ngebantu, tapi habis itu ternyata dia suka gitu. Dia saja. Iya benar. Ya, jadi awalnya itu ya tadi ingin bantu ya untuk menjadi muhalil begitu, muhalil ya, untuk jadi muhalil penengah ya.
jadi suami kedua gitu ya, tujuannya biar bisa kembali ke suami yang pertama, tapi malah dia suka gitu ya, udah terus dia nggak menceraikannya. Nah, kira-kira gimana hukumnya tuh? Boleh nggak? Ternyata naksir beneran gitu, Iya. jatuh cinta beneran. Menurut jumhur hukumnya boleh nggak? Boleh saja. Nawa insaf. Sah ya, nikahnya sah ya, selama tadi ya rukun dan syaratnya terpenuhi. Oke, next. Al-athar al-mutarattaba ala nikah al-muhil. Jadi yang suami kedua itu istilahnya apa? Al-muhalil. Suami pertama apa? Az-zawjul awwal. Al-muhillal lahu. Al-muhallal lahu. Al-muhallal lahu. Nanti kalau ditanya kenapa nikah muhalil itu haram ya, dalilnya ada, bisa dilihat nanti dari hadis ya. La'ana Rasulullah SAW al-muhallil wal muhallal lahu. Gitu ya. Oke, next yuk. Asarnya apa? Nikah muhalil. Pengaruhnya ya, saudara. Aplikasinya. Konsekuensi hukumnya. Yuk. Iya, nanti bentar masih. Iya. Ini. Ayo. Naam saja, afan saja. Al-awal hilul mar'ah li zawjil awal. Hil apa hal? Ayo. Hal mar'ah. Kan kita dibilangin di awal kalau kita baca ahwal, kalau baca kayak gitu hil itu halal. Naam saja. Harusnya ada foto widat di sini nih. Udah di awal saja. Enggak, saya bercanda, ini kosong. Naam saja. Al-awal. Ini mana ya? Oh ya nih. Man qala bi sihhatin nikahil muhallil hasba suwar al-mutaqaddimah yara anna hadha nikah tata'allaq bihi ahkamun nikah as-sahih. Man halal istimta' wujubul mahar wa nafaqah wa thubutul ihsan. Hal lagi min halal istimta. Min halal istimta' wujubul mahri wa nafaqah wa thubutul ihsan wa nasab wa ghairi dzalika min al-athar. Jadi kalau misalnya si mar'ah ini udah balik ke zawj al-awal, itu udah sah lagi kan saudara ya? Maksudnya konsekuensi hukum dari nikah muhalil ya, sebagaimana disyaratkan yang 5 tadi, kalau itu dipenuhi dan sudah terjadi, maka hilul mar'ah li zaujil awal. Maka az-zaujah al-mutallaqah salasan ya, halalahu ay yajuzu laha ay yauda au antauda ila az-zawji al-awwal. Gitu ya. Jadi halal balik atau rujuk ke suami pertama karena sudah melewati 5 tahap tadi ya. Oke, yang kedua apa? Ada mutalaqat. Jadi tolak yang 3 itu udah dipatahkan karena sudah dipatahkan apa ya, sudah kayak udah boleh nikah lagi gitu sama zawj al-awal. Hadmun itu apa? Hilang, hancur, artinya kembali lagi hak talaknya untuk suami yang pertama, gitu ya. Oke? Oke deh. Langsung nikah al-muhrim. Yuk, kita masih ada kelompok yang kedua. Next. Nikah muhrim tuh nikah yang lagi ihram kan ya, Ustazah? Nikah apa? Iya, nikah fi halatil ihram. Bedain ya, mahram sama muhrim. Kan kita udah jelasin di awal tuh. Saya bawa lagi slide-nya. Next. Kalian kalau kayak gini usahakan dikasih syakal nih biar tahu ini bacanya apa muharram, apa muhrim, apa mahram gitu ya. Oke, next. Nikahul muharrim. Muharrim lagi. Muharram. Tuh, ini bikin muskil ini. Aduh. Muharram. Bentar. Saya cross check nih. Muharrim. Bentar, Lisda Febi, maza taqra? Muharram. Apa?
Apa Lisda? Muharram. Al-ihram. Muharram. Muharram kata Lisda. Hana, bacanya apa? Nikahul muhrim. Oke, mal murad nikahul muhrim. Nikah seorang yang sedang berihram. Oke, gimana tadi Lisda? Paham ya Lisda ya? Nah, Ustazah, dikira dari ihram Muharram jadinya. Oh. Oke, yuk next. Silakan. Nikahul muhrim. اختلف الفقهاء في صحة نكاح المحرم فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن النكاح المحرم لا يصح سواء كان زوجا أو زوجة أو وليا عقد النكاح لمن يليه أو وكيلا عقد النكاح لموكله وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنه وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وزهير nyambung tuh wal auza'i al-imam al-auza'i Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pakai sallallahu alaihi wasallam dong. Nggak ada strip meme-nya tuh kalau panjangan. Yuk. Layan kihul muhrim wala yunakih wala wali annahu ma'na yathbutu bihi tahrim al-musaharah fawajaba ayyamna minhu al-ihram kal wad'i wa qala al-hanabila fil madhhab indahum al-i'tibar bihalatil aqdi la bihalatil wakalah falau wakal haram halalan faqad halalan faqadan nikah faqdun nikah ba'da hillihi minal ihram mana'an nikah ala sahih liwuku'ihi halul wakil wal muwakkil walau wakala halalun walau wakala hilalun ya sudah halalun. Bentar saya ini ya saya persingkat ya. Jadi nikah fi halatil ihram itu ya kan ikhtilaf ya. Ada yang bilang tidak sah karena apa? Karena khawatir mengganggu apa namanya? Khaufan min ayyashtagil bi ghairi ibadatil ihram ya. Itu ya. Jadi ini kan lagi ihram ya, lagi berhaji kan harusnya fokus. Ketika menikah khawatir kalau misalnya ihram kemudian dibolehkan menikah nanti akan mencederai, akan menodai ke apa namanya kesakralan atau kesucian ibadah tersebut. Karena biasanya kalau nikah kan tujuannya untuk itu ya liwatil halal gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan itu. Tapi selama wataknya bisa ditahan itu sebenarnya menurut pendapat yang lain ya, menurut pendapat Ibnu Abbas kemudian Hanafiyah juga itu nikah muhrim itu boleh ya sahih. Ya, nanti silakan dibaca lebih mendalam. Oke, yang berikutnya yuk, nikah marid wal maridah. Kikir sekitar Allah saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi nikahil marid wal maridah. Ikhtalafal ulama fi hukmi nikahil marid wal maridah. Fadhahaba jumhurul fuqaha wa hum al-Hanafiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah wal Auza'i wa Rabi'ah wa Ibnu Abi Laili ila annahu yajuz lil marid an yankiha jami'u ma ahallallahu ta'ala lahu arba'an wa ma dunihinna kama yajuzu lahu an yashtari li umumil adillah fi dzalika wa minha qauluhu ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' Nisa al-ayah ats-tsalitsah. Jadi di hukum pada nikah marid wal maridah. Nikahnya orang yang sakit dalam keadaan sakit. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum menikahi laki-laki dan perempuan yang sakit. Nah, menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, Hambali,
Auza'i, Rabi'ah, dan Ibnu Abi Layla berpandangan bahwa orang yang sakit boleh dinikahkan dengan keempat yang Allah halalkan baginya atau kurang dari itu. Terus hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka nikahilah wanita itu 2, 3 sampai 4. An-Nisa ayat 3. Wa ammal malikiyah faqad saraha ad-Dusuqi annahu yattafiqa fuqaha al-malikiyah ala manhi nikahi zawjaini idza kana maridaini maradan makhufan yatawaqqa minhu al-maut 'adatan wa ikhtalafu fima idza kana ahadu zawjaini maridan hadha marad wal akhar sahihan. Nah, kemudian menurut Imam Maliki di sini Imam Ad-Dusuqi menyatakan bahwa Imam Maliki ini menyetujui atas pelarangan pernikahan pasangan. Nah, pasangan yang mereka dalam keadaan sakit. Nah, kemudian penyakit tersebut berujung pada kematian. Dan mereka berikhtilaf tentang apakah salah satu pasangan memiliki penyakit, akan tetapi yang lainnya dalam keadaan sehat. Nah, di sini dijelaskan fal masyhurur rajih annahu ghairu jaiz wa in adina al warathah aw ihtaja al marid ilaihi linahyi an idkhalihi warithan. Nah, di sini ada qaul rajih bahwasannya nikah marid wal maridah itu tidak boleh meskipun ahli waris memberikan izin atau al-marid yang mau menikah ini membutuhkannya gitu. Karena untuk mencegah diterimanya sebagai ahli waris, karena kan menimbulkan kematian seperti itu. Terus wa'alal awal wa huwa al-masyhur fil madhab law waqa'a nikah fi halatil marad al-makhuf bi ahadi zawjaini aw bihima ma'a fashi qabla ad-dukhul wa ba'dahu ma lam yasihu al-marid fa in matat al-mar'ah qabla ad-dukhul biha fala sadaqa laha wa la miratha laha wa in matat ba'da ad-dukhul falaha sadaq al-musamma wa la miratha lahu minha. Nah, kemudian ada pendapat yang pertama yang masyhur itu jika pernikahan yang terjadi dalam hal yang ada pernikahan kemudian salah satu dari kedua pasangan itu mempunyai penyakit yang mengerikan, al-marad al-makhuf, penyakit yang mengerikan, kemudian mungkin terjadi pembatalan pernikahan ya terjadi kemudian setelah nikah adanya perceraian sebelum dukhul atau sesudahnya. Sedangkan al-marid yang si laki-laki ini tidak dalam keadaan sehat. Nah, terus jika wanita itu meninggal sebelum dukhul, maka si istri ini tidak memiliki mahar dan tidak ada warisan baginya si suami. Itu. Kemudian jika si istri ini meninggal setelah dukhul, maka istri memiliki mahar yang disebutkan dan suami tidak memiliki warisan darinya. Seperti itu. Summa an-nikah sirri fil Islam. Fadhahaba jumhurul fuqaha al-Hanafiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah ila anna nikah sirri huwa ma lam yahduruhu asy-syuhud. Amma ma hadarahu syahidani fahuwa nikahun alaniyatun la nikah sirri. Idza jawaza tsnaini kharaja min an yakuna sirran wa qad naha an nikah sirri. Nah, yang dimaksud dengan nikah sirri menurut Hanafi, Syafi'i dan juga Hambali yaitu nikah siri itu nikah tersembunyi ya, sembunyi-sembunyi, artinya pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi. Sedangkan yang dihadiri oleh 2 orang saksi adalah nikah ilaniyah, nikah pada umumnya yang seharusnya, bukan nikah siri. Summa ba'dahu ikhtalafal fuqaha fi hukmi nikahi sirri. Yara jumhurul fuqaha al-Hanafiyah
Kenapa itu Kiki? Sinyalnya ya. Kiki ada, Kiki? Hana mana Kiki? Keluar ya? Afwan Ustazah, sinyalnya. Ya, oke, lanjut. Ustazah Afwan izin off cam ya Ustazah. Oke, boleh. Summa ba'dahu ikhtalafa al-fuqaha fi hukmi nikahi sirri. Yara jumhur al-fuqaha al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah bina'un ala haqiqati nikahi sirri indahum annahu nikahun batilun li'adamil ishhad alaihi lima ruwat Aisyah radhiyallahu anha la nikaha illa biwaliyin wa syahidin adilin. Kemudian para ulama wasyahidai adilin. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah siri. Nah, ada pendapat dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Hambali bahwa pernikahan siri dalam pandangan mereka itu pernikahan yang tidak sah karena tidak disaksikan oleh dua saksi tadi. Dan hal ini berkaitan dengan berdasarkan dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Wa amma nikahu sirri hasba haqiqatihi 'indal malikiyah fa hukmuhu idza kana khaufan min dzalimin aw sahirin fa innahu la hurmata fihi wala fasakhun. Wa illam yakun fa innahu haramun linahyin nabi an nikahi sirri. Adapun nikah siri menurut Imam Maliki hukumnya adalah jika dalam keadaan takut karena takut zolim ya, maka tidak diharamkan dan tidak batal nikah siri itu. Akan tetapi jika tidak dalam keadaan tersebut maka diharamkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pernikahan siri. Farik baina nikah asir fi mustalahil ahwal asyakhsiyah wa baina nikah sir fi mujtama'ina fi Indonesia. Bedain ya. Ya, amma nikah sir fi mujtama'ina Indonesia wa alladhi nikah alladhi la yusajjal rasmian ya fi KUA ya. Jadi nikah siri di kita ini yang kita ketahui di Indonesia dan nikah siri yang nikah yang tidak diregistrasi di KUA. Adapun nikah di bawah tangan ya. Artinya secara agama nikah siri yang kita temui di masyarakat Indonesia itu sah selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Sementara nikah sir yang barusan kita pelajari adalah nikah yang malam yahduruhu syahidani ya, tentu itu hukumnya adalah apa Ki? Haram saja. Haram ya, karena syahidani ruknun min arkani nikah. Oke, sip. Ya, next. Lanjut. Muasil wa nikah sirri alladhi langsung aja nih, langsung nikahul yang berikutnya. Yuk, biar waktunya cukup. Nikah selanjutnya saja. Nikahul Muharram. Benar. Nikahul Muhram ya saja. Ayo, apa? Nikah haram apa ya? Judulnya mana itu kamu kan yang di situ Al-Mahram. Judulnya mana? Nikahul Maharim. Mana judulnya? Nikahul Maharim. Ini nah itu. Nah, tadi penjelasan ya, mahram itu bla 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 bla. Ya, mahram itu siapa? Ustaz Afwan, itu pembahasan Ana yang sebelumnya Ustaz. Yang haram, nikah haram ini nih, yang didu halal. Iya, ini kan ini judulnya Nikahul Maharim. Ya. Sebelum lanjut ke situ, tuh ada penjelasan dulu tentang mafhum ya, logotannya, pemilahan, al-mahram, fil lughah. Nah ini al-haram. Nah, silakan, ya udah silakan. Kita sekarang Nikahul Maharim ya. Oke, yuk. Al-mahram fil lughah. Ya, Ki. Al-mahram fil lughah al-haram didu halal. Itu
ini sudah tipe sudah itu halal. Wa fil istilah al mahram man la yajuzu lahu Jauh banget munakahatiha. halal ke dolal. Nah, Aduh. sudah. Ini nanti kalau Man la nulis ya- skripsi nggak boleh kayak gini ya, Masya Allah. Ini baru Nah, masalah sudah. uang nih. Ya, Nah, ya. sudah. Mahram min man la yajuzu lahu munakahatiha ala ta'yidi biqarabatin aw rada'in Oh, alat aw takyidi sah. lagi, alat takyidi lagi. Apa itu? Yang benar. Oh, alat ta'bidi, alat ta'bidi. Jadi al-muhram mahram Al-muhram man la lagi. yajuzu al-mahram man la yajuzu lahu munakahatiha ala ta'bidi biqarabatin aw rada'in aw sahriyatin. Jadi mahram itu adalah orang yang dilarang menikahinya atas dasar kekerabatan atau sepersusuan atau besan ya, mertua. Ya, perbesanan, musaharah, suhriyah. Nah, terus Haramnya bagaimana? Alat takbid atau alat takkid? alat takbid sudah. Nah, bid ya, bukan yid. Alat takbid abadan. Nah, Oke, ya next. Udah paham ya, mahram ya? Nah, sudah. Yuk, berikutnya. Tadi asbabul mahramiyah udah jelas ya? Apa aja tadi asbabul mahramiyah? Min hatul maula sofa. Mahya asbabul mahramiyah. Ala ta'bid. Apa tadi? Jangan digeser ke atas. Apa coba? Qorobah. Qorobatun nasab. Apa lagi? Al-qorobah. Ar-rada'ah. Sama al-musaharo. Ya. Jadi sebab-sebab yang menjadikan adanya hubungan mahramiyah. Ya, karena qorobatun nasab, adik kakak, ya, bapak anak, ya, om keponakan dan lain sebagainya. Ar-radha susuan ya, menyebabkan jadi mahram ya. Kalau misalnya Afrian dan Hana misalnya ternyata saudara sesusuan dari ibunya Afrian, nah itu boleh nikah nggak? Afrian sama Hana nggak boleh nikah ya, karena satu susuan. Kemudian musaharah apa? Perbesanan. Misalnya Fadia dengan siapa nih misalnya? Fadia dengan mana nih? Fadia dengan Fawaz deh. Ya, misalnya Fadia dengan Fawaz menikah ya, misalnya. Kemudian boleh nggak nanti adiknya siapa nama? Fadia dengan Fawaz menikah. Boleh nggak nanti kalau ini adiknya Fawaz nanti menikah dengan ibunya Fadia misalnya. Boleh nggak? Nggak boleh ya, karena tadi sudah ada musaharah tadi. Gitu ya. Ini asbabul mahramiyah ya, qorobah, rodoa sama musaharah. Oke, next. Nikahul maharim gimana hukumnya? Kiki. Masih Kiki kan? Sudah. Kita itu sudah. Oh, oke. Siapa sekarang? Hana. Ya. Ana silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikahul maharim ittafaqal fuqaha wa ala hurmati nikahil maharim. Fa in tazawwaja zata muhrimati fan nikahu batilun bil ijma'. Fa in wata'aha fa alaihil haddu fi qawli aktsari ahlil ilm minhumul Hasan wa Jabir bin Zaid wa Malik wa Syafi'i wa Abu Yusuf wa Muhammad wa Ishaq wa Abu Ayyub wa Ibnu Abi Samah. Waqala Abu Hanifah wa Thawri la hadda alaihi li'annahu wat'un tamakkanat asyibhatu minhul aqd. Nah, jadi nikah mahram seperti yang tadi disebutkan oleh saudari Kiki ya, penjelasan mahramnya ini itu kan. Nah, ahli fuqahanya itu bersepakat bahwasanya haram nih. Maka jika nikah dengan mahram, maka nikahnya itu batil bil ijma. Nah jika mewato, jika udah telanjur nih dan mewato, maka atasnya itu ada batasan sesuai perkataan. Batasan, bukan batasan. Al haddu di situ apa? Fa'alahil haddu.
Apa tuh? Hadu apa? Had apa? Kena Oh, hudud. iya kena had. Oh iya, iya, iya kena hudud. hadus. Iya, iya kena Hadu kena had. zina. Hadu Iya, zina. kena hadus zina. Oke. Kena Ya. hadus zina. Nah, kalau misalnya tapi menurut Abu Hanifah dan As-Sauri itu tidak ada had di dalam pernikahannya karena bahwasanya ini watoknya ini tuh disamain dengan akad ya Ustazah. Watak syubhah. 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 Oke. Watak Terus. syubhah. Nah, hikmatu tahrim amarul Islam bisilatirrahim wal hirsi ala rawabit allati tarabbatul Yang afrad mana? ba'du. Oh, ya oke lah. Udah jelas lah ya. Udah Iya. jelas lah itu. Oh. Oke, mana lagi yuk? Kenapa diharamkan nikah mahramiah tadi ya? Singkatnya apa? Karena Islam itu kan yufdi ila qat'ir rahim, ya enggak? Iya, ya. benar. Ya, nikah dengan yang enggak sedarah aja bisa cerai, apalagi nikah dengan yang punya hubungan darah gitu ya. Masih kerabat gitu. Tapi sebenarnya ada penjelasan ijaz ilminya juga. Nah, ada penjelasan ijaz ilmi. Katakan seperti insek ya. Pernah dengar kasus insek? Insek mah serangga, incest. Ya, nikah sedarah ya. Misalnya nikah adik kakak gitu ya, kandung. Nah, itu penelitiannya bagaimana? Bisa melemahkan anak gitu ya. Biasanya anak yang lahir itu lemah secara fisik gitu ya. Bahkan nikah yang saya punya pengalaman tante saya ya nikah dengan sepupunya. Ya, jadi sama-sama adik ibunya ya, ibu tante saya dengan ibu suaminya itu adik kakak, udah mereka menikah, secara hukum kan boleh nikah ya. Sepupuan boleh nikah, tapi karena dekat gitu, itu 4 dari anak yang lahir hanya 1 yang hidup ya, karena yang lain itu lahir tapi cuma berapa hari, jantungnya bocor, paru-parunya nggak bagus dan lain sebagainya. Itu contoh ini ya, yang sekedar sharing. Artinya kalau nikah ya baiknya nikah inilah beda ras, beda daerah gitu ya. Kalau bisa yang jauh lah, jangan sesama dengan sepupu misalnya. Oke, itu penjelasan ilmiahnya. Oke, yang mana lagi? Anwaul muharramat minan nisa. Yuk. Anwaul muharramatu minan nisa, al muharramatu minan nisa inau'ani. Jadi ada 2. Yang pertama, muharramat ala ta'bid. Ini selama-lamanya. Nah, wa huna la itakunu hurmati nikahina muabbadatan. Nah, jadi ini muharramat ala ta'bid ini selama-lamanya nih, li'anna sababat tahrim sabit la yazulu. Dia ini tetap nggak bakal hilang seperti al-umumah wal bunwah wal ukhuwah, seperti ibu, anak dan saudara perempuan. Wadzalika bisababi qarabatin aw radha'in aw musaharatin. Nah, ini disebabkan tadi yang dekat atau persusuan atau juga perbesanan. Nah, yang muharramatu ala ta'qid wa hunna min man takunu hurmati nikahina muaqqatatan. Jadi yang ini tuh sewaktu-waktu. Jadi li'anna sababat tahrim ghairu daim, dia enggak kekal, dia bisa hilang, wa yahtamilu zawal. Dia bisa hilang seperti zaujatul ghair, seperti istri yang lain. Itu boleh. Misalnya kalau misalnya dia udah cerai. Istri orang lain. Nah, istri gimana hukum menikahi istri orang lain? Haram. Tapi haramnya muaqqat. Nah, kalau sudah dicerai oleh suaminya, boleh dinikahin, ya nggak? Kemudian bagaimana hukumnya menikahi mu'tadah? Mu'tadah, ya, istri atau perempuan yang dalam masa iddah, hukumnya boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh karena apa? Masih bisa rujuk, ya nggak? Iya. Nah, tapi kalau sudah habis masa iddahnya, ya, dan sudah sudah putus ya hubungan suami istri dengan suaminya, boleh dinikahi. Itu artinya tahrim muaqqat gitu ya. Nah, terus apa hukumnya menikahi al-musyrikah billah? Nah, boleh nggak? Boleh nggak Aziz nikah dengan wanita musyrik? Khilaful ulama. Khilaful ulama enggak lah. Itu mah malas mikir kalau ngomong khilaful. Ini kita lagi ngomong ini nih. Nggak boleh saja. Boleh nggak? Nggak boleh, tapi nggak bolehnya itu muaqqat ya. Kalau dia sudah masuk Islam, tidak aslamat hadhil musyrikah fajaza an-nikah biha gitu ya. Itu gitu ya Aziz ya. Ya, sudah siap. Jadi kita ngomongin yang pertama kan muharramat ala ta'bid. Ya.
wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya. Tadi ya, kan ada hubungan ibu, anak, dan saudara kandung gitu ya. Saudara perempuan kandung. Ini nggak boleh nih, sampai kapanpun. Nggak boleh dinikahi ya, Aziz ya. Adapun yang kedua, muharramat ala ta'kid, itu haramnya tuh dibatasi waktu aja. Jadi selama maninya itu zail ya, zawal mani ya, maka boleh. Kayak tadi ya, nikah dengan istri orang lain nggak boleh, kecuali setelah cerai ya. Tadi ya, nikah dengan wanita musyrik tuh nggak boleh, tapi nggak bolehnya bukan selamanya loh ya. Kalau dia sudah masuk Islam boleh nikah dan lain sebagainya. Nah itu juga al-jam'u bainal ukhtain, nah boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh selamanya apa mu'aqqad? Mu'aqqad sudah. Nah, mu'aqqadnya kapan tuh? Ketika si suami udah cerai sama ini saudara yang salah satunya ya, ketika sudah dicerai salah satunya. Kemudian oke lah, itu kurang lebih seperti itu. Oke, next. Beda ya, yang mana yang muharramat mu'abbadan sama mu'aqqad. Oh ya, tadi nikah, kata Amin nikah satu fakultas boleh nggak? Sekarang saya tanya, nikah dengan perempuan satu kelas. Nah, gimana hukumnya? Boleh nggak? Boleh. Misalnya nih Aziz ntar nikah dengan temennya sekelas, boleh nggak hukumnya? Banyak yang kayak gitu, mahasiswa FDI juga banyak. Boleh, Ustaz. Boleh banget. Boleh. Boleh banget. Nggak boleh, Ustazah, nggak boleh. Nggak boleh, kan batasannya 4. Kalau satu kelas kan berapa orang? Satu kelas dinikahin, Ustazah. Nah, gitu ya. Jadi hukum nikah dengan teman satu kelas dengan perempuan teman satu kelas, teman perempuan satu kelas nggak boleh, karena batasnya di Islam hanya 4. Sementara sekelas kan lebih dari 4. Nah, jadi nggak boleh. Oke, next. Biar nggak ngantuk aja. Semua al-muharramat bisa babil korobah. Yahrimu alal muslim bisa babil korobah arba'atu anwa. Al-awal aslu minan nisa wa in ala. Jadi yang asal nih dari perempuan dan ke atas. Wal muradu bihi maksudnya. Bukan asal, bedain al aslu wal far'u. Kalau al aslu itu siapa? Ayah ibu. Al far'u anak ke bawah. Anak. Al aslu ayah ibu ke atas ya. Kalau misalnya al aslu ayah ibu, terus kakek nenek, buyut, cicit, bukan cicit, buyut dan seterusnya. Sementara al far'u furu itu anak, cucu, cicit dan ke bawah. Oke, yuk lanjut. Al muradu bihi tadi al ummu wa umul jadi ibu, nenek dan ke atasnya lah. Dalilnya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Asani al far'u minan nisa wa in nazala, sama ini ke anak dan ke cucu turun ke bawah gitu ya. Dan haram ya. Iya. Sama juga dalilnya. Nah, asalis far'ul abawaini au ahadihima wa in nazalna wa hunnal ukhwat. Sawaun kana sawan aku syaqiqat umul li abi am li ummi wa furu'il ikhwat wal akhwat. Fayahrimu ala rajuli ikhwatuhu jami'an wa aulad akhwatuhu wa ikhwatuhu wa furu'uhum mahma takun ad-darajat. Jadi ini saudara kandung. Far'ul abawain haduma wa inazalna wa hunna, siapa itu? Anak dari orang tua kita berarti siapa? Saudara kandung. Ya, saudara perempuan kita. Saudara perempuan kamu, bukan kita. Saudara perempuan Afrian, bisa maksud ini laki-laki ya, nisbahnya ke laki-laki. Oke, yang keempat, yuk cepat. Yang keempat, furu'ul ajdad wal jaddad iza infasolna bidarajatin wahidah. Maksudnya apa di situ? Furu'ul ajdad wal jaddad, siapa di situ? Om atau tante. Kok om, ini ngomong perempuan nih, perempuan-perempuan yang haram dinikahi, bisa babil korobah. Anak dari kakek nenek kita siapa? Tante. Tante, ya. Oke, jelas ya. Oke, yang udah berarti tadi ya ada 4 ya. Nah sekarang al-muharramat bisa babil musaharah, siapa aja? Yuk. Iktafaitus dan Sanwasil Fadia. Sudah. Silakan. Ana saja. Yuk. Ini itunya. Syashanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muharramat bisa babil musaharah. Musaharah.
Singkat padat ya, langsung aja disebutin. Iya. 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 Siapa aja itu? Yahru bil berapa? musaharah ila arba ma zaujul aslu zaujah sama furu zaujah, terus Tadu dulu. Ya, sudah satu saja. Ya. Tak dulu. Apa tadi muharram bisa babil musoharo ya? Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Siapa? Yang pertama zaujatul asl, yaitu ibu tiri. Oke, ya. Ibu tiri Zaujatul asli, istri dari ayah kita. Nah, berarti siapa tuh? Ibu tiri. Bukan ibu. Ya, tapi apa ibu tiri maksudnya? Ibu tiri. Oke, itu muharramat bisa babil musoharo. Ya. Kalau sudah dicerai, boleh nggak Afrian nikah dengan ibu tirinya? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Oh, boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya, karena sudah diwato dengan ayah kandungnya. Oke, lanjut. Yang kedua siapa? Yang kedua ini mertua. Ya, aslu az-zaujah. Ya, ibu dari istri. Ya, ibu dari istri alias mertua. Ya. Wain alats, ya mertua, nenek mertua tuh nggak boleh dinikahi karena bisa babil musohara. Oke, yang ketiga, yuk. Anak tiri, Ustazah, yang ketiga. Yang ketiga, zaujatul far'i. Nah, dipahami ya, zaujatul far'i. Faru kan anak, ya. Jadi istri dari anak. Nah, alias siapa? Menantu perempuan tuh. Ya, menantu perempuan nggak boleh dinikahi ya, kan kadang suka ada yang laki-laki genit, mantunya cantik, terus mau dinikahi juga ya, itu nggak boleh itu ya. Oke, terus mana lagi? Udah ya? Udah. Ya. Yang sekarang al-muharramat bisa babi roda ya. Rodoah yang pertama itu usul syaksi minar rodoah, yaitu berarti ibu susuannya dan ke atasnya. Yang kedua, kedua furu'u minar rodo, yaitu berarti anak yang nyusuinya. Oke. Yang ketiga furu'u abawaihi minar rodo, yaitu saudara-saudara sesusuannya sama anak-anaknya. Terus yang keempat furu'u jaddihi, yaitu berarti kayak apa namanya, kayak apa bibinya. Nah, bibi ya. Bibi susuannya, tapi bibi susuan tuh nggak boleh juga dinikahi. Oke, sudah? Mana lagi? Nah, tadi ya muharramat ala takkid ya, sebenarnya tadi kita sudah jelasin tuh ya. Seperti tadi ya, zaujatul ghairi wa mu'tadatihi, jelas ya? Iya, Ustazah. Ya. Boleh nggak dinikahi zaujatul ghairi wa mu'tadatihi? Nggak boleh, Ustazah. Tidak boleh. Ya, jawabnya bukan boleh, tidak boleh, tapi mu'aqqad. Ya, kalau maninya sudah hilang ya, baru boleh dinikahi, bukan mu'abbad tahrimnya. Oke? Terus mana lagi? Udah, Ustazah. Ada yang kedua tuh. Tazawuj bizaniyah. Iya, tazawuj bizaniyah. Boleh nggak menikah dengan perempuan pezina? Nggak boleh, Ustazah. Hadiah. Boleh nggak? Kalau misalkan yang nikahinnya ya itu orang yang ngezinainnya, sah akdunya sah. Nah, terus? Iya. Gitu ya? Iya. Oke, tapi artinya harus jelas itu percampuran ma'ul fasidnya ya. Artinya kalau misalnya sesama orang yang berzina itu menikah boleh, tapi kalau misalnya pezina tadi mau dinikahi oleh laki-laki soleh ya, harus ada ininya dulu, masa tunggunya begitu ya. Artinya tidak boleh sampai bercampur ikhtilat bainal ma'il halal wal ma'il haram gitu ya. Khawatir nanti dia hamil gitu ya, akibat misalnya pernah berzina dengan laki-laki lain, jadi ada masa tunggunya dulu sampai dia ya tadi kurang lebih 3 kali suci ya, karena kan haid itu kan pertanda bahwa rahimnya itu kosong gitu ya. Haid pertanda bahwa haid dalilun ala bara'atir rahim minal hamli gitu ya. Jadi kalau misalnya pezina mau dinikahi oleh laki-laki soleh, maka harus dipastikan dulu dia tidak hamil dengan laki-laki lain. Ya kalau bisa cari yang lain lah, gitu ya. Terus mana lagi asalis? Ya. Al-mutallaqah salasan binisbati liman talaqaha, yaitu menikahi wanita yang udah talak 3.
Udah talak 3. Nggak boleh bagi seorang muslim menikahi perempuan yang udah ditalak 3. Salah nih. Liman tolak koha. Jangan ketinggalan Iya, dong. bagi suaminya yang jadi yang mau nikahin itu yang nolaknya gitu ya, Ustaz, yang talaknya. Jadi tidak boleh menikahi perempuan yang sudah ditalak 3. Bagi siapa ya? Bagi yang mentalaknya. Berarti siapa? Si Suaminya. suaminya Ya, itu. kecuali tadi yang disebutin oleh Widat tuh. Ada berapa ahwal di situ? Ada berapa syurut di situ? 5. Ada 5 gitu ya. Apa aja tadi 5 itu, Aziz? 1. Habis masa iddah, Ustazah. Dari? Hah? Dari siapa habis masa idahnya? Dari suami yang pertama, Ustazah. Kedua, Afrian? Yang kedua? Menikah dengan orang lain, Ustazah. Oke. Ketiga, Fawas? Bersetubuh dengan benar. Jangan bersetubuh dulu. Benar-benar Belum ini. bersetubuh, belum. Belum ya. Menikah dengan lagi baru udah. Sorry. Tadi kan sudah habis masa idah pertama. Kedua menikah, oke, sorry. Benar. Dukhul hakikian ya. Oke, sorry. Dukhul hakikian yang ketiga. 4, Faiz? Ditolak Ustazah, dari nikmati terus ditolak. Ditolak dari siapa? Dari barusan yang muhalil. Oke, ya ditolak oleh suami kedua. Ya, setelah dinikmati kata Faiz, setelah didukhul. Ya, yang terakhir, Kiki yang terakhir. Syarat yang kelima, Ki. Kiki, Rizky. Sudah. Apa yang kelima, yang terakhir? Setelah ditalak harus masa iddah. Dari suami? Dari suami yang pertama. Kok pertama lagi? Suami yang ke? Suami yang kedua ya. Kedua, aduh, jangan keder ya. Ya. Jadi setelah ditalak 3 oleh suami pertama, ya dia harus masa idah dulu tuh dari suami pertama. Ya, setelah habis masa idahnya 3 kali suci atau 3 kali haid, maka dia boleh nikah dengan laki-laki yang kedua. Setelah nikah sah, ya akadnya boleh didukhul. Dukhul hakiki, jangan pura-pura doang ya. Sampai bertemu lah khitanainnya itu ya. Kemudian setelah dukhul ya harus cerai dulu tuh dari suami yang kedua. Ya, setelah diceraikan harus ada masa tunggu dulu toh. Ya, jadi harus masa tunggu dulu yang kelima ya, itu dari suami yang kedua. Baru setelah itu boleh rujuk ke suami yang pertama. Gitu ya step-stepnya ya. Tolong jangan mulahbat gitu. Oke, mana lagi yang keempat apa tadi siapa tadi? Dia ya? Iya. Menikahi perempuan yang tidak beragama samawi. Tadi ya musyrikah lah gitu ya. Itu mu'aqqad ya, tahrimnya mu'aqqad, setelah masuk Islam boleh dinikahi. Yang kelima? Yang kelima yaitu menikahi wanita yang murtad. Itu mu'aqqad apa mu'abbad? Mu'aqqad ya. Mu'aqqad lah. Ya mu'aqqad lah kan kalau ini bahas mu'aqqad. Iya, aduh. At-tazwij bil murtaddah, mu'aqqad. Ya, kapan bolehnya? Kalau dia sudah anta'uda ila Islam ya. Oke, terus yang keenam tadi ya sudah disebutin. Nikah dengan 2 saudara sekaligus, menikahi 2 adik kakak. Saudara adik kakak sekaligus. Itu mu'aqqad ya tahrimnya. Boleh kalau salah satu sudah dicerai. Kemudian yang ketujuh apa? Menikahi lebih dari 4 istri. Itu mu'aqqad. Yeah. Ya, tapi kalau yang kelima sudah dicerai, ya, maka boleh karena kembali ke 4 ya. Oke, yang ke-8, yuk. Menikahi istri yang dituduh berzina. Oke. Sama suaminya. Ya. Kalau sudah bayar kafarat, boleh. Karena ke-9, yuk. Yang terakhir menikahi budak daripada hamba merdeka, orang merdeka ya, wanita merdeka. Lebih memilih menikah dengan budak ketimbang menikah dengan yang perempuan merdeka. Ya. Itu tidak tidak dibolehkan ya. Ya harusnya ya sekufu lah dengan sesama yang merdeka. Tapi kan sekarang udah nggak ada perbudakan. Kecuali di Jawa Barat ya, katanya masih ada perbudakan di sana. Ada yang tahu informasinya? Nah, budak barudak tea itu ya, budak barudak. Oke, next. Yuk, langsung ke kelompok ini, keburu nggak nih ya? Jihad masih lah ya. 10 menit, 20 menit lagi kurang lebih lah. Tadi kita telat 10 menit loh. Kalian gabungnya telat-telat nih. Aduh. Maunya
jam 8 teng tuh udah taruh, kalian udah masuk gitu. Jadi tadi saya masuk baru bertiga dengan Haikal dan dengan siapa tadi, si Iza ya kalau nggak salah. Ya, lain kali harus ini. Pokoknya sebelum setengah jam link Zoom share gitu ya. Jangan saya manjat-manjat dulu ke atas gitu meskipun linknya itu juga. Atau bisa ditaruh di deskripsi WA juga boleh. Oke. Silakan kelompok jihad, kita maksimalkan waktu dulu nih. Sedapatnya aja nggak apa-apa. Ya. saja. Ada yang bisa share screen? Dimas ya? Cuman jihad nggak bisa. Oh, Dimas. Laptopnya lagi. Oke, yuk. Masih. Baik, ba'da an na'rif al-ankiha al-manhiyanha nastamir al-bayan anit tolak. Ya, mubasyaratan bihtisoril waqt al-ila mutakalim al-awal. Bismillahirrahmanirrahim. Mal murad bitolak lughah wastilahan. At-tolak fil lughah al-hil wa rafa'ul qayyid, yaitu melepas ikatan lah bahasanya gitu. Fabilafdil tolak yakunu sharihan wa bilafdil itlaq yakunu kinayah. Dan di dalam tolak ini ada dengan cara sharih dan dengan cara sharih dan dengan cara kinayah. Tadi bacanya tadi al-hil atau al-hal? Kedengaran hil. Al-hil saja. Masa kalau hil nggak jadi tolak dong. Al-hal. Al-halu. Oke, yuk next. Wa tolak fil istilah al-fiqhi raf'ul qayyid dun nikah fil hali awil mali bilafdil maksusin aw ma yakumu maqamihi. Yaitu mengangkat atau melepaskan tali pernikahan pada suatu hal atau harta dengan niat al-ma'al mustaqbal. Al-mustaqbal bilafdil maksusin aw ma yakumu maqamihi. Atau dengan lafaz yang dikhususkan atau pada tempatnya. Wa qayyidun nikah huwa al-athar al-mutarattab ala aqdihi wa wahilul istimta' kullam min az-zawjain bil akhir. Ikatan nikah itu suatu hal yang harus ditertibkan pada ketika akad ya. Yaitu untuk memberikan kebahagiaan kepada setiap zauj wa zaujain itu ala sabilil malakiyah la yusyarik fihi ahadan, itu dengan cara kepemilikan tidak ada ganggu gugat di antara yang lain. Wa talaq yarfa'u hadzal qaid kullahu al hal wal milk, dan tolak itu mengangkat semua itu tali baik dari secara hal atau kepemilikan. Idza kana ba'inan hil, bedain dong. Yang tadi pertama hal, yang sekarang al-hil. At-tolak yarfa ya mengangkat menghilangkan, al-qaid ya kullahu ya imma min haisul hil wa imma min haisul milk gitu. Ya, next. Idza kana ba'inan bainunah kubra fala tahillul mar'ah li zawjiha illa bi aqdin ba'da an tatazawwaj bi zawjin akhar yadkhulu biha thumma yutlaquha bacanya bukan yutlaq, yutalliquha. Kalau tolak sorry itu harus pakai lafaz tolaqa yutalliqu. Kalau tolak kinayah pakai atlaqa yutliqu. Ya. Itlaqu tuyur, ingat ada mutolaah zaman pesantren dulu. Itlaqu tuyur itu apakah artinya menceraikan burung? Ya, melepaskan. Melepaskan ya. Jadi kalau pakai atlaqtuki, saya lepaskan kamu. Maksudnya lepaskan apa tuh? Ya, itu tolak kinayah gitu ya. Jadi harus dengan niat melepaskan dalam hatinya mentalak gitu. Tapi kalau misalnya mau tolak sorry, langsung tolak tuki, gitu ya. Bisa dipahami, Idin? Oke, next. Summa yutalliquha aw yamut anha wa tanqadi iddatuha. Jadi ini ada bain, tolak bain kubra itu nggak boleh perempuan itu kembali lagi ke suaminya kecuali dengan akad setelah itu si istrinya ini dinikahi oleh cowok lain gitu atau suami lain gitu. Apa ya cowok lain lah gitu. Maksudnya kayak istrinya ini dia kan udah cerai sama suaminya tapi istrinya ini nikah lagi dengan orang lain seperti itu. Nggak apa-apa dong. Apa saja?
Emang kenapa habis nikah habis cerai nikah lagi dengan cowok lain kan boleh? Iya boleh, maksudnya ini cewek ini nggak boleh kembali lagi dulu kepada suaminya yang lama gitu saja. Oh iya, itu bain kubro ya. Yang enggak ini saya ini aja mancing aja ini saya Jadi tadi ada 5 step yang barusan kita jelasin itu ya. Jadi kalau sudah ditolak bainunah kubro alias talak 3 ya maka fala tahillu almar'ah li zaujihal awal illa tadi yang 5 tadi. Oke? Sudah selesai itu ya? Sudah selesai ya? Oke, next. Fa idza kana tolak yang bawahnya. Fa idza kana talaq bainunah sughra fa innahu yarfa'u ba'du qaidun nikah yarfa'ul milk wa yazilhu wa la yazalul al-hil fa yumkinu li zauj ay yarudda zaujatahu wa mahrin jadi dainu hadza mutawaqqif ala mutawaqqifun ala ikhtiyariha. Ya, jadi bain sugro ini ya sebenarnya tadi hampir sama sih penjelasan sebelumnya, yaitu dia melepaskan sebagian tali pernikahan dan melepaskan kepemilikan gitu. Nah, kalau mau menikah lagi, kalau misalnya mau balik lagi itu tidak boleh dengan cara rujuk, akan tetapi dengan cara dia harus memberikan mahar atau akad yang baru, kayak gitu saja. Oke, tapi ada lagi syarat yang lain. Mutawakif labudda ala ridhoha wa ikhtiyariha ya. Jadi talak bain sugro boleh rujuk. Nah, rujuknya kapan? Sebelum habis masa iddah 3 kali haid atau 3 kali suci tadi. Nah, tapi kalau mau rujuk setelah bainunah sugro ya harus dengan akad dan mahar baru. Dan juga harus ada persetujuan dari istri yang ditalak tadi, gitu ya. Nggak boleh main nyiapin akad sama mahar aja, tapi harus persetujuan. Kalau nggak mau ya nggak bisa rujuk dong, kan gitu. Berbeda dengan talak raj'i. Ya, ini next. Amma talaqur raj'i fa innahu la yazilul al-milk wa la yarfa'ul hil fa yajuzu lil mutallaq ay yuraji'a mutallaq lil mutalliq ay yuraji'a zaujatahu min ghairi aqdin jadidin wa min ghairi an tatawaqqafal al-idadah ala ridhoha. Talak raj'i ini tidak melepaskan kepemilikan dan tidak mengangkat atau melepaskan kehalalan, dan dia boleh gitu. Dia boleh balik lagi kepada si istrinya dengan cara tidak harus dengan akad yang baru dan tidak menunggu saja. Tidak menunggu tidak butuh batas. Iya, tidak perlu seizin atau tidak perlu dengan kerelaan istrinya. Jadi kalau dia mau rujuk selama belum habis masa iddahnya ya langsung aja. Gimana cara rujuk dengan istri yang ditalak yang ditalak raj'i? Nah, cara rujuk dengan istri yang ditalak raj'i adalah imma qaulan wa imma fi'lan. Nah, kalau qaulan gimana? Nah, sayang balik lagi yuk. Nah, kita move on ya, lupakan masa lalu bla bla bla. Sementara dengan fi'lan, ya udah langsung aja gas gitu ya. Paham lah. Yuk. Mana lagi? Cepat. Fa inna athar zawjiyah la tazalu qa'imah minal hil wal milk jami'an. Ghaira anna hadha talaq yahtasibu minal adat alladhi yamlikuhu az-zawj ala zawjatihi. Itu. Karena pengaruh hubungan antara suami istri itu tidak menghilangkan kehalalan dan kepemilikan semuanya. Ya. Karena itu diukur kecuali dari berapa hanya mengurangi jatah talaknya Saidin aja sebagai suami. Ya, jatah talaknya itu berapa, Din? Berapa kali? 3. 3. Kalau sudah ditalak raj'i berarti tinggal sisa 2 gitu ya. Oke ya. Oke. Nah, mana lagi nih? Dibaca nggak Mual Murad bin Sebenarnya begini, sebenarnya ini juga nanti akan dijelaskan ya di setelahnya. Kita langsung ke masyru'iyati tolak aja yuk. Al-adillah saja. Yuk. Dalilnya apa tuh? Ittafaqal fuqaha ala talaq bil kitab wal ijma'.
Ya amal kita fa biqaulihi ta'ala at-talaq marratan fa imsaku bima'rufin aw tasrih bi ihsan. Itu tolak Ya, itu 2 itu kali. harus paham ya. Imsak Ya, bil sudah. ma'ruf, dipertahankan dengan baik-baik, atau tasrih bi ihsan, dilepas juga dengan baik-baik. Ya, terus dalil lainnya apa? Bahwa Nabi pernah mentalak istrinya ya, gitu ya. Nah, ini sudah jelas. Kemudian apa lagi? Ada juga yang lebih yang paling masyhur ya, ma ahallallahu syai'an abghadu ilaihi minat talaq, atau abghadul halal ilallahi at talaq. Meskipun talak itu dibolehkan ya sebagai satu solusi ya dalam hubungan pernikahan, tapi hukumnya makruh gitu. Oke, next. Sudah ya, itu ijma juga jelas ya, ada dalil ijma. Oke, langsung sifatu talak asyara'iyah. Ya. Ikhtalaf al-fuqaha fil hukmil asli talaq dhahabal jumhur ila annal asla fit talaq al-ibahah. Yaitu perbedaan ulama fikih dalam hukum asli talak. Menurut jumhur itu asal hukum talak itu boleh gitu. Wa dhahabal akharun ila annal asla fihi al-hazr. Dan menurut pendapat yang lain bahwasanya hukum asal talak itu dilarang, hal hazar dilarang saja. Oke, ya. Gitu. Wa yahruju 'anil hazri fil ahwal ala kulli fal fuqaha muttafiquna fi nihayah ala annahu ta'tarihil ahkam al khamsah yahtasibu az-zuruf wal ahwal allati turafiquha bihasbi mayali. Nah, di sini menurut fuqaha ilmu ulama-ulama fikih ini bersepakat untuk memberikan hukum-hukum tolak itu ada 5. Yang pertama, fayakun wajiban kal maula idza abil kalmuli. Ya, jadi hukum tolak itu sebagaimana hukum nikah. Ada berapa? Asobahu al-ahkam al-khamsah. Ya, pertama wajib. Nah, kapan tolak itu menjadi wajib? Untuk siapa? Untuk perempuan sini saja. Iya. Oh, untuk perempuan. Kalmuli. Muli itu siapa? Fa'ilul ila. Sudah dibahas ya. Asbab intiha nikah, masih ingat? Asbab intiha nikah ada al-ila. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Dimas. Mal murad bil ila. Mungkin ini saja nggak balik-balik. Nggak balik-balik. Maksudnya nggak balik kemana? Apa sih? Nafkah Nggak beri nafkah terus baca nih Dimas nih. Faid mana Faid? Hadir Ustazah. Halo Faid. Apa Id? Al-ila. Ingat nggak? Halo Faid, ingat nggak? Habib. Mana El? Mana El? Mal murad bil ila. Ayo cepet. Ila. Ada yang ingat nggak al ila? Ingat nggak Habib? Karena arwah tuh lagi membahasakannya susah. Aduh. Duta bahasa kamu bahasakannya lu susah gimana? Ayo ah. Ini belum sah nih, belum syukuran nih si El nih. Oke, canda El. Ayah lifa az-zauju alla yujami'a siapa? Zaujatahu bi arba'ati ashhur atau aksar. Nah, ingat nggak? Halo? Ya, Ustazah. Jadi ila itu suami bersumpah ya. Suami bersumpah tidak akan tidak akan gaul istrinya berapa lama? 4 bulan atau lebih. Kalau dia mau rujuk harus bayar kafaratul yamin gitu ya. Nah, ini kapan hukumnya tolak menjadi wajib? Bagi laki-laki yang mengilah istrinya kalau dia aba al-fai'ah. Ya, kalau dia nggak mau rujuk ke istrinya. Ya, ba'da tarabus arbat asyur ala mazhabil jumhur. Setelah 4 bulan ya suami tadi enggak juga mentalak istrinya ya digantung aja statusnya ya, maka dalam kasus seperti ini hukum talak menjadi wajib ya.
Ya, hukum talak menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi wajib. Ya. Jadi harus bagaimana tahap selanjutnya? Harus si istri yang diilak tadi mengadukan hal tersebut kepada hakim, ya. Mengadukan hal tersebut kepada hakim. Nah, si hakim ini ya kemudian memaksa siapa tadi suaminya kalau mau rujuk ya kan bayar kafarah ya. Kalau nggak mau rujuk ya ceraikan gitu ya. Kalau nggak mau diceraikan juga oleh suami yang mengilak tadi maka hakimlah yang akan menceraikannya. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Berarti jatuhnya talak berapa saja? Apanya nih? Kalau yang ilak talak 2 ya. Ya, seperti itu. Ya, itu hukumnya menjadi wajib ya. Nah, kemudian mana lagi nih? Ya, yang kedua mandub. Ayo Din, coba Din. Wa yakunu manduban ilaihi idza furitat az-zaujah fi huquqillah al-wajiba 'alaiha misal as-shalah wa nahwiha wal israr 'ala dzalika wa yara ba'dul a'immah annahu wajibun inda dzalik wa kadzalika yandubu at-talaq li zauj idza talabat zaujatahu dzalika li syiqaq. Yang kedua itu sunnah hukumnya apabila si istri ini lalai dalam menjalankan hak-hak Allah seperti sholat. Ya, misalnya nanti nih, misalnya nanti nih, Saidin ya, nauzubillah tapi ya, misalnya nanti nikah dengan istri yang dia nggak mau sholat, nggak mau puasa dan lain sebagainya, udah dinasehatin tetap seperti itu, maka hukum mencerai istri yang model kayak tadi itu hukumnya mandub. Oke? Nah, yang ketiga, yakunu mubahan. Keba baca deh. Mana Keba? Keba Langsonko. Mojud? Keba mojud? Halo? Tidur nih. Alfi Muzaki, Ikra. Hadir Ustazah. Oke, yang saya sebut nggak nyaut berarti tidur. Oke, Alfi, Ikra. Yakunun tolak mubahan. Mata. Ayo Alfi cepat. Ini Pak Usman ya setelah ini ya? Ustadz Usman ya? Nah, Ustazah. Pak Usman udah ini belum? Udah siap belum? Dikit Belum lagi nih. ada. Ya udah Alfi, kapan tolak hukumnya jadi mubah? Kapan tolak hukumnya dimubah? Itu tinggal baca. Nama ta'udu al-hajja ilaihi. Ta'udu. Indama tad'u al-hajja ilaihi kasu'i khulqi. Khuluk, ya bukan khalqi. Kalau istrinya jelek boleh ditalak enggak? Jadi khuluk, akhlak. Bukan khuluk yang raksasa hijau itu ya. Itu khuluk. Oh iya. Terus kasu'i khulukil mar'ah. Au su'il usratiha lahu. Oke, muasyarah ya. Terus auli ahlihi. Terus apa lagi? Ala dzalika wa adamal istijabati li nasihati wal wa'zi wa sa'ilil islahi allati syara'aha Allahu aw li'annahu la yuhibbuha. Oke. Jadi kapan itu tolak menjadi mubah kalau Alfi punya istri ya, nauzubillah, akhlaknya nggak bagus ya, dan akhlaknya muasyarah dengan suaminya, dengan keluarga suaminya ya, keluarga besar itu tidak bagus. Udah dinasehati tetap seperti itu ya, maka hukum menceraikannya adalah apa Alfi? Mubah. Kalau tadi mandub itu ada kaitannya dengan hak-hak Allah ya, dia tidak mau sholat dan lain sebagainya. Sementara kalau mubah ini dia tadi aja ya, muasyarahnya aja. Oke, yang keempat siapa nih? Yang keempat Zafar Al-Ayubi. Nah, Ustazah. Ya, makruh. Wa yakunu makruhan idza kana li sababi yumkinu ihtimaluhu aw khata'an minas sahal mu'alajatuhu wa taqwimuhu. Apa maksudnya tuh Zafar? Maka talak itu menjadi makruh jika disebabkan yang memungkinkan ihtimaluhu apa Ustaz?
ihtimaluhu, ada kemungkinan lain, misalnya dia salahnya sepele gitu ya, dan bisa diperbaiki. Misalnya Zofar nih nanti istrinya masak asinan ya, terus tiba-tiba tolak tuh Ki. Nah, maka tolaknya Zofar dalam kondisi tadi hukumnya apa? Makruh. Makruh. Kenapa Menjadi makruh? Ya itu kan sepele. Karena masak asinan kan ya sepele. udah nggak usah dimakan, masak aja lagi yang baru kan gitu. Atau beli kayak kan gitu ya. Jadi itu hal-hal sepele yang apa namanya? Yang jatuh apa? Hal-hal sepele ya yang yu'adi ila tolak ya, maka tolaknya itu yakunu makruhan. Yang terakhir, haraman. Keba udah bersama kita? Halo, Keba. Halo Keba. El deh baca El. Ayo El. Habib. أستاذة Ikra. Khamisah. من أحكام الطلاق خامسا ويكون حراما إذا كان من غير حاجة تدعو إليه أو كان إيقاعه في زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه معها فيه. في جميع معها جامعها فيه. جامع معها يجامع فيه. ويسمى جامع فيه يسمى طلاقا بدعيا بدعيا. بدعيا بدعيا. Oke ya. الأصح عند الحنفية أن الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من قطع النكاح لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والإباحة إنما هي للحاجة إلى الخلاص. ماذا تفهم من القراءة؟ لو النكاح هذا من غير حاجة النكاح الطلاق الطلاق هذا من غير حاجة فتدعو لم في زمن ini El habis mau tidur kayaknya nih. أو يكون في يا أستاذة kamu habis bangun tidur? لا أستاذة وجود برنامج. Oke, di zaman al-haid. Oke. Ini bagian siapa yang jelasin nih? Silakan. Kembalikan ke laptop. Masih Saidin ya? Saiduddin Ustazah. Saidin. Ya. Apa Din maksudnya Din? Ya kalau talak itu menjadi haram kalau misalkan talaknya itu ketika si wanita itu lagi keadaan haid. Begitu saja. Atau fi ghairi hajah tadu ilahi misalnya. Ya nggak ada angin, nggak ada hujan. Saidin langsung. Ya zaujati, talak tuki. Halo. Itu apa? Min ghairi hajah tadu ilahi. Ya enggak? Ya kan? Maka talak menjadi haram. Atau dalam kondisi istrinya lagi haid. Ya. Ya, maka itu nanti jatuhnya jadi tolak bid'i. Nanti at-talaq min haitsu sifah ya, kita nanti akan pelajari anwa'ut talaq. At-talaq min haitsu sifah isnani. Talak sunni wa talak bid'i. Kalau talak sunni hasba ma syara'ahullahu gitu ya. Ya meskipun makruh. Sementara talak bid'i ya talak yang yukhalif asy-syara'. Nah, kapan itu? Termasuk talak bid'i yaitu at-talaq fi muddatil haid. Nah, ada juga talak salasan bilafzin wahid. Nah, gitu ya nanti kita pelajari. Jadi kalau menjatuhkan talak di kepada istri dalam kondisi lagi haid itu maka jatuhnya talak bid'i. Apa sebab? Karena akan memperpanjang masa iddahnya. Jadi ketika kan masa iddah kan tadi diukur quru itu kan immal haid atau imma at-tuhar ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti dijatuhkan haid di masa haid dijatuhkan talak di masa haid, maka masa haidnya itu tidak termasuk iddah. Jadi masih nunggu lagi yang haid berikutnya. Ya, maka hukum talak dalam hal ini adalah haram. Oke ya. Masih ada waktu atau kita cukupkan nanti minggu depan lanjut? Hah? Mana Faid? Faid. Ketua kelasnya mana nih? Halo? Udah aja, Bu. Sampun, Bu. Oh, udah aja. Kelas. Soalnya udah ganti. Ya, siap. Oke. Soalnya tadi telat masuk ya dan juga soalnya dosennya belum datang juga yang kedua. Oke, silakan. Naktatim wa naktafi bihadzal qadar wa naktatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.